Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan Bu Novi di materi matematika. Hari ini Bu Novi ingin mengajak kalian untuk mengingat kembali tentang materi kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, materi ini sebenarnya sudah pernah dibahas mulai dari kelas 4. Tapi Bu Novi akan mengajak kalian untuk melihat kembali dari awal. Nah, semoga pembahasan kita kali ini tidak terlalu membuat kalian bingung karena memang ini sudah materi yang diulang. Oh iya, untuk pembahasan soal kemarin yang sudah kalian kerjakan di hari Senin, akan Bu Novi sampaikan pembahasannya di hari Kamis besok. Sekalian pembahasan tugas hari ini. Jadi bagi kalian yang masih bingung, besok hari Kamis jangan lupa untuk menyimak dengan baik penjelasan dari Bu Novi. Oke, mari kita masuk. Jarak, kecepatan, waktu. Nah, di sini Bu Novi memberi waktu hubungan jarak kecepatan waktu. Secara mudah digambarkan dengan seperti ini. Bu Novi yakin kalian sudah pernah melihat bentuk seperti ini. Nah, Bu Novi sampaikan terlebih dahulu masing-masing kepanjangan dari singkatan-singkatan huruf yang ada di sini. Yang pertama J itu artinya jarak, K itu kecepatan, W itu waktu. Nah, mengapa kok dibuatnya posisinya seperti ini? Ada tujuannya. Jadi ini dibuat J di atas, K sama W di bawah, itu ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk memudahkan kita, memudahkan otak kita dalam menghafalkan bahwa jika kita mau mencari jarak, berarti yang posisinya di atas, caranya adalah yang bawah ini dikalikan. Atau kecepatan dikali waktu itu mencari jarak. Nah, sedangkan kalau kita mau mencari salah satu yang ada di bawah ini, entah itu K atau entah itu W, maka caranya adalah jarak dibagi dengan salah satu yang ada di bawah. Kalau kita mau mencari kecepatan, maka caranya jarak dibagi waktu. Kalau kita mau mencari waktu, berarti jarak dibagi kecepatan. Begitu. Bu Novi ulang, kalau kita mencari jarak yang posisinya di atas, maka dua satuan yang ada di bawah ini dikalikan. Sedangkan kalau kita mau mencari kecepatan atau waktu yang posisinya di bawah, maka caranya adalah jarak dibagi dengan salah satu yang diketahui di sini. Bu Novi tulis ulang di sini. Jika kita mau mencari jarak, maka caranya kecepatan dikali waktu. Jika kita mau mencari kecepatan, maka caranya jarak dibagi waktu. Kalau kita mau mencari waktu, maka caranya jarak dibagi kecepatan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya kita kalau bahasa Jawa itu niteni. Niteni ini jarak, ini kecepatan, ini waktu. Yang namanya jarak itu pasti menggunakan satuan panjang. Entah itu kilometer, hektometer, atau meter, atau milimeter, dan seterusnya. Contohnya, ini satuan jarak. Nah, sedangkan kalau kecepatan itu satuan jarak per satuan waktu. Contohnya, ini satuan jarak per jam misalnya. Atau kilometer per menit. Atau meter per menit. Dan lain sebagainya. Yang pasti satuan jarak, satuan panjang per satuan waktu. Itu kecepatan. Jadi kalau kita melihat bilangan, kok satuannya seperti ini, berarti itu adalah kecepatan. Gitu. Kalau waktu, itu berarti menggunakan satuan waktu. Mulai dari jam, menit, detik. Biasanya yang dipakai 3 itu. Jam, menit, atau detik. Ini berarti waktu yang ditunjukkan. Nah,
Tapi berbeda dengan pukul ya anak-anak. Kalau Bu Novi mengatakan, silahkan kalian kerjakan soal ini maksimal pukul 7 malam. Berarti 7 yang Bu Novi sebut itu menunjukkan pukul jam. Sedangkan waktu di sini adalah lama pengerjaan kalian. Misalnya maksimal dikerjakan 30 menit. Nah, 30 menit yang Bu Novi sebutkan itu adalah waktu. Kalau di sini nanti adalah waktu yang digunakan untuk melakukan perjalanan. Karena kita berbicara dengan atau di konteks jarak, kecepatan, dan waktu. Oke, Bu Novi akan masuk ke contoh. Yang pertama, Andi mengendarai motornya dari rumah ke kantor yang berjarak 25 km. Jarak 25 km. Berarti ini Bu Novi tulis di atasnya kalau ini J. Dengan waktu 2 jam. Ini satuan waktu berarti ini W. Sudah ada J, ada W. Maka berapakah kecepatan rata-rata dari motor Andi tersebut? Maaf, ini Bu Novi salah ketik, harusnya A-nya huruf kapital. Mari kita hitung bersama. Ingat posisinya tadi. J, terus bawahnya yang sini K, yang sini W. Mencari kecepatan rata-rata berarti jarak dibagi waktu. Kita tulis saja kecepatan rata-rata atau K sama dengan jarak dibagi waktu. Jaraknya 25, kita tulis satuannya kilometer. Mengapa? Agar kita tidak lupa. Ingat, kecepatan itu satuannya adalah satuan panjang per satuan waktu. Jadi harus ditulis. Jam. Nah, kita bagi. 2 dibagi 2. Dapat 1, tidak sisa. Ini sudah dibagi. 5 dibagi 2, dapat 2. Ini sisa 1. Nah, karena ada sisa 1, kalian boleh menuliskan begini. Ingat, kecepatan itu satuan panjang per satuan waktu, ditulis. Nah, atau kalian mau bagi, jadi setelah 12, 1, kemudian di sini tambah koma, sini tambah 0, 1, 10, bagi 2,5. Sama satuannya, kilometer per jam. Selesai. Semoga kalian tidak bingung. Contoh kedua. Dennis berjalan kaki dengan kecepatan rata-ratanya 1,5 meter per detik. Nah, ini berarti satuan untuk kecepatan. Maka berapakah jarak? Berarti ini ini kecepatan. Yang ditanya jarak yang ditempuh oleh Dennis setelah 2 jam berjalan. Ini waktu. Jadi kita ingat jarak itu kecepatan waktu. Jadi kalau kita mencari jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Sama dengan kecepatannya 1,5 meter per detik. Detiknya Bu Novi singkat dengan DTK biar tidak terlalu lama Bu Novi nulisnya. Waktunya 2 jam. Nah, perhatikan satuan waktu yang ada di kecepatan dan yang ada di waktu. Di kecepatan satuan waktunya detik.
Di waktu satuannya jam. Ini tidak bisa langsung dikalikan karena satuannya berbeda. Maka kita harus ubah 2 jam ini menjadi detik. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah, padahal 1 menit itu sama dengan 60 detik. Nah, berarti kalau 1 jam atau 60 menit itu 60 kali 60 detik. Sama dengan 3.600 detik gitu. Ini baru 1 jam. Kalau 1 jamnya 3.600 detik, maka 2 jam itu sama dengan 3.600 kali 2 atau 7.200 detik. Ini harus diingat ya anak-anak. Maka kita tulis 1,5 meter per detik kali 7.200 detik. Nah, kalau sudah sama seperti ini, maka bisa kita kalikan. Mengalikannya sama seperti ketika kalian mengalihkan. Jadi Bu Novi kalikan saja 72 kali 15. Nolnya kemana Bu? Belum. Nol dan koma belum Bu Novi tulis. Nanti akan Bu Novi tulis ketika sudah ketemu hasilnya. 2 kali 5, 10, tulis 0, simpan 1, 7 kali 5, 35, tambah 1, 36. 2 kali 1 hasilnya 2, 7 kali 1 hasilnya 7. Tambah 0, 8, 10. Nah, di belakang 72 tadi ada 2 0, maka kita pindah di sini. 1, 2. Nah, ini di belakang koma ada 1 angka. Maka Bu Novi hitung 1 angka dari belakang. 1, maka komanya ada di sini. Karena belakang koma sekarang 0, maka tidak Bu Novi tulis. Sehingga hasilnya adalah 10.800, satuannya pakai ini, meter. Karena jarak pakai satuan panjang. Selesai. Semoga kalian bisa ingat dan lebih paham. Lanjut ke contoh yang ketiga. Sebuah pesawatnya namanya Batik Air, itu terbang dengan kecepatan 500 km per jam. Jadi ini adalah K. Berapakah waktu yang dibutuhkan pesawat tersebut untuk terbang dari Bandar Lampung ke Bandung bila jarak kedua kota tersebut adalah 1.400 km? Berarti ini C. Kita hitung bersama-sama ya anak-anak. Bu Novi ingatkan, C di atas, yang di bawah K dan B. Yang kita cari adalah sudah ada K, sudah ada J. Ada K, ada J. Maka yang kita cari adalah waktu. Sama dengan J dibagi K. Kita masukkan. J kita ganti dengan jarak yang ada di situ. Maaf, jaraknya bukan 500. Itu kecepatan. Bu Novi ulang, jaraknya ini, jadi Bu Novi ganti jarak dengan 1.400 km per 500 km per jam.
Nah, perhatikan satuan jaraknya atau satuan panjangnya. Di sini kilometer, di sini juga kilometer. Maka sudah sama ya anak-anak. Kalau sudah sama berarti tinggal kita bagi. 1400 dibagi 500. Di sini ada 2 nolnya, di sini juga ada 2, maka Bu Novi coret semua. Sehingga menjadi 14/5. Satuannya ini hilang, menjadi jam. Nah, kita sederhanakan atau kita bagi. 14 dibagi 5 hasilnya 2, sisa 4/5 jam. Seperti ini boleh. Atau mau kalian ubah jadi desimal. Jadi 2, ini kan 2 sisa 4. Maka di sini Bu Novi beri koma, di sini tambah 01 boleh. Asal di sini sudah ditulis koma dulu. 40 dibagi 5 hasilnya 8 jam. Jadi waktu yang dibutuhkan pesawat tersebut 4/5 jam atau 2,8 jam. Dua-duanya boleh. Yang berikutnya, Sam menempuh jarak 100 meter. Berarti ini jarak dalam waktu 20 detik. Ini berarti waktu. Yang ditanyakan adalah kecepatan. Bu Novi tuliskan J di atas, yang di bawah K dan W. J-nya sudah ada, W-nya sudah ada, berarti kita cari K. K itu ada di bawah, maka cara mencarinya jarak dibagi waktu. Jaraknya ini 100 meter dibagi 20 detik. Atas ada 2 nol, bawah hanya ada 1, maka yang boleh dicoret hanya 1. Karena harus sama antara pembilang dan penyebut yang dicoret. Sehingga ini menjadi 10, ini jadi 2. 10 bagi 2 hasilnya 5. Satuannya meter per detik. Selesai. Lanjut. Paulo menempuh jarak 1 kilometer, berarti ini jarak dari rumah ke sekolahnya dengan berjalan kaki. Jika Paulo hanya memiliki waktu 20 menit, ini waktu untuk tiba di sekolah, berapa kecepatan Paulo berjalan kaki? Kita tulis dulu jarak di atas, yang di bawah kecepatan dan waktu. Jaraknya ada, waktunya ada, ini ada, berarti kita cari kecepatan. Mencari kecepatan berarti jarak dibagi waktu. Sama dengan jaraknya ini 1 kilometer per waktunya 20 menit. Karena jaraknya itu hanya 1, maka kalian tulis 1/20 km per menit gitu juga boleh. Atau mau kalian jadikan desimal juga boleh. Jadi 1 dibagi 20. Kalau dijadikan desimal berarti 1/20. Bu Novi tulis di sini biar lebih jelas. Karena 1 ini tidak bisa dibagi dengan 20, maka di sini Bu Novi tulis 0, di sini boleh ditambah 0 tapi hanya 1 dulu. 10 bagi 20 tidak bisa, maka tulis 0 dulu, baru ditambah 01. 100 bagi 20 hasilnya 5, tidak sisa. Atau kalian tulis desimalnya 0,05 km per menit, begini juga boleh. Selesai.
Nah, itu tadi beberapa contoh soal yang berkaitan dengan jarak, kecepatan, dan waktu. Nah, tugas kalian, Bu Novi menuliskan atau Bu Novi menayangkan 5 soal cerita berkaitan dengan jarak, kecepatan, dan waktu. Silahkan nanti kalian tulis soalnya di buku tulis matematika. Setelah kalian tulis, kalian kerjakan ke-5 soal berikut. Pengumpulan tugas paling lambat hari Rabu 18 November 2020. Nanti tugas yang kalian kerjakan hari Senin kemarin dan yang kalian kerjakan hari ini akan Bu Novi sampaikan pembahasannya di hari Kamis. Jadi harapan Bu Novi hari Rabu sudah dikumpulkan semua tugasnya. Ini silahkan kalian tulis nomor 1 dan nomor 2. Berikut nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Khusus nomor 5, ini 60 km kalian tentukan apa? Jarak, kecepatan, atau waktu. Ini juga ya. Nah, perhatikan di sini. Ini bukan menunjukkan waktu, tapi ini menunjukkan pukul. Nah, ini menunjukkan pukul. Nah, nanti yang kalian cari adalah waktunya dulu. Setelah ketemu waktunya, kalian, karena di sini ini yang ditanyakan adalah waktu berangkat, maka waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 60 km itu berapa menit? Misalnya 20 menit, maka ini 7.30 ditambah 20 menit. Sehingga waktu sampai itu adalah 7 lebih 50 menit. Jika waktunya 20 menit. Sekali lagi, ini bukan waktunya, tapi ini pukul, bukan waktu perjalanannya. Oke, demikian tadi penjelasan dan tugas kalian hari ini. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Hati-hati saja, pelan-pelan dikerjakan. Dan Bu Novi tunggu hasilnya paling lambat tanggal 18 November 2020. Terima kasih anak-anak, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa kembali.